Sorry na. Paghahalataan ka eh. Bagaimana jika seorang istri ditinggal sendiri di rumah dan suaminya jarang pulang karena bekerja di luar negeri? Ya, ini dia film Pula Angkulai Nga Ngabi tahun 2022, mengisahkan tentang seorang wanita yang tinggal sendirian di rumah. Suaminya bekerja di luar negeri dan akan pulang setahun sekali hingga muncul orang yang ingin diajak bercocok tanam secara paksa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya, cek bis. Wanita yang sudah menikah ini bernama Mira, tapi sayangnya Mira harus tinggal sendirian di rumah karena suaminya bekerja di luar negeri. Suaminya tidak pulang cepat karena masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Beruntung, Mira ini orangnya tidak macam-macam. Dia masih setia menunggu sang suami pulang. Kaya nga, doble sipag ko eh. May nakuha ka na bang maglilinis? Grabe ang pagod ko pagbalik namin dito sa bunker. Sige, bilisan mo umuwi dito ha. Mahirapan kang kumuha ng uupa dyan kung hindi yan maayos. Sige na nga, hindi na ako magtatampo. Selain itu, mereka juga menyewakan sebuah kamar kosong di belakang rumahnya. Memang cukup sempit, namun cukup jika dihuni 2 orang. Sejak menikah, Mira memang wanita yang polos, bahkan dia jarang berdandan. Apalagi tempat yang dia kunjungi hanya itu-itu saja. Terkadang ke Pegadaian, kadang ke pasar, gereja untuk beribadah. Okay na ba siya ngayon? Ay, sorry. Matatagalan pa sa renta. Wait lang po yung saklate ah. Mahirap na mabuhay ngayon eh. Bumusta po Mang Al? Mabuti naman po ako. Yan tayo eh. Bye! Pasok na. Namun kali itu, ketika dia lagi berada di pasar, dia melihat ada kekerasan di sana. Salah satu pedagang yang ada di sana dihabisi sesama pedagang lainnya. Entah apa masalahnya, hanya tukang batagor lah yang tahu. Kalahating kilong tusi. Pili ka na. Ano ba gusto mo? Kuha kita. At least dito, wala nang daya. Buti naman dito ka napabili sa akin. Ito, 250. Bakit kaya nang tingin niya sa'yo? Gara-gara kejadian itu, Mira jadi trauma. Dia menelpon suaminya. Niatnya ingin bercerita apa yang terjadi di pasar tadi. Namun ia mengurungkan niatnya. Ia takut akan menambah pusing suaminya. Ikaw, good girl ka ba dyan? Bilisan mo umuwi dito ha. Miss na kita. Miss na kasi kita eh. Kailan ka ba talaga uuwi? Masalah tidak sampai di situ. Ketika dia berada di gereja, dompetnya dicuri oleh seorang jambret. Mira berusaha mengejar dan beruntung ia dibantu seorang pria dan istrinya. Sa inyo mo? Oo. Kebetulan mereka ini katanya pendatang dan sedang mencari tempat tinggal sementara. Jadi Mira ajak mereka untuk ke rumahnya dan menawarkan kamar kosong tersebut. Kondisinya memang kurang bagus sehingga mereka diberi harga murah dan Mira mempersilahkan mereka memperbaiki kamar tersebut jika mereka berminat. Maglilinis eh. Grabe. Kaya maraming salamat uli. Pumayag na si Miro. Basta iaawas ko na lang to sa deposit nyo. Dapat maayusan din siya. Kung gusto nyo, sa inyo na lang kung maaayos nyo. Ito talaga pasiklab ka talaga eh, no? Pria itu bernama Kiko dan istrinya yang bernama Gelenda. Pada akhirnya Mira jadi punya teman. Tapi dia juga merasa iri karena hampir setiap malam Kiko dan Gelenda bercocok tanam dengan jendela terbuka. Jadi Mira bisa melihat mereka dengan jelas. Sebagai penyewa kamar yang baik, Kiko dan Gelenda memberikan makanan untuk Mira. Tapi makin kesini Gelenda jadi resah karena melihat Kiko jadi akur sama Mira. Tamang-tama mag-aalmusal na ako. Salamat. Mukha namang okay ka naman talaga. Okay ka lang. Kukunin mo na ba yung... Buhay pa kaya siya? Putangin anong... May malay ko, tagatid lang naman ako ng luto mo eh. Masanay ka na. Sige, Labs. Mas mukha kang sira. Paghahalataan ka eh. Tagal nga eh. Spanda ka lang naman yun. Ano ka ba?
hindi naman si Kiko pinunta ko rito. Oo nga pala. Kamusta yung luto ko? Suatu hari, Kiko membawa 2 orang temannya untuk memperbaiki kamar tersebut. Namanya Cesar dan Lando. Mereka diperkenalkan kepada Mira, supaya Mira tahu kalau akan ada perbaikan di sana. Hardware dito, 2 kanto mula dito. Ayusin niyo trabaho niyo ah. Anak ako, okay lang ako magpula. Kaya ko nga magsabihin. Mau patatagal tayo dito. Semenjak tinggal di sini, Kiko mencoba berbaur dengan warga sekitar, termasuk satpam dan juga penjaga pegadaian. Ketika dia kembali, Kiko melihat Mira akan pergi keluar rumah. Parasnya makin cantik, bahkan ketika kembali pun Mira makin cantik dengan rambut barunya. Kailan po uwi si Kuya Eric? Papasyal lang ako sa kaibigan ko. Mukhang hindi kang masyado naglalabas. Hindi. Siyempre oo naman, no? Simento, ipagpapaalam ko rin sa'yo. Sa kaibigan ko nga, di ba? Bagay nga pala sa yung buhok mo. Malamnya Kiko ribut dengan Gelenda gara-gara suaminya itu mengobrol romantis dengan Mira. Namun ujung-ujungnya mereka malah bercocok tanam. Seryoso ba? Labang ka na ba? Ganyan ka ba? Yabang ka na? Totoo naman, mas maganda ka naman sa kanya. Di ako chip, no? Langya ka? Kung makadiskarte ka doon, wagas. Kawat yung malanding mo kasi yung problema ko. Kamar yang disewa Kiko dan Gelenda masih dalam perbaikan. Pada saat perbaikan kamar, salah satu pekerja yang bernama Lando masuk ke rumah Mira secara diam-diam. Kebetulan Mira sedang mandi. Lando diam-diam mengambil kesempatan untuk mencuri CD milik Mira. Kiko melihat aksi Lando dan langsung menghajar Lando. Lalu suatu hari, ketika Mira sedang mandi, cincinnya hilang, diambil orang, dan dari gerak-geriknya, sepertinya ulah Lando lagi. Mira lantas curhat sama Kiko kalau cincinnya hilang, padahal baru ditinggal mandi sebentar. Kiko yakin kalau yang mengambil itu pastilah Lando. Dan benar saja, ketika dihajar berkali-kali, akhirnya Lando mengaku dia mengambil cincin Mira, lalu menjualnya ke pegadaian depan rumah. Esok harinya, Gelenda membawa kawa-kawa ke rumah Mira. Gelenda mengajak Mira untuk minum-minum, bahkan dia meminta Mira untuk terus minum hingga dia teler. Entah apa yang direncanakan si Gelenda. Inom na lang tayo. Kasi yung iba, Wedding din kasi namin yun ng asawa ko. tagal niya nang ginagawa yun. Sa mga oras na kailangan mo, yan ang wag na wag mo gagawin. Ako naman. Yan, sige, tagay pa! Lalu dia kembali ke kamarnya dan di sana, Kiko, Lando, dan Cesar ternyata sudah membuat lubang besar di dalam kamar. Ternyata mereka ini tidak benar-benar memperbaiki kamar tersebut. Mereka punya rencana jahat. Lubang itu terhubung ke terowongan parit bawah tanah dan tembus ke pegadaian yang ada di depan. Mereka menggasak semua emas, cincin, gelang, termasuk cincin milik Mira. Juga mereka ambil. Namun ketika kembali, Kiko lantas ditikam oleh Gelenda dan Lando. Apa yang telah terjadi? Gelenda dan Lando ternyata telah mengkhianati Kiko, bahkan Cesar pun telah dihabisi. Gelenda menunggu di luar sambil menghitung jumlah perhiasan yang mereka ambil. Sementara Lando masuk ke rumah Mira yang masih teler. Niatnya ingin memperkaos Mira, tapi Kiko tiba-tiba muncul dan masih bertahan. Lalu dia balik menghabisi Lando. Kiko juga menghabisi Gelenda di sana. Pagi harinya, Mira bangun-bangun melihat cincinnya sudah balik, tapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan kamar yang ia sewakan juga tidak ada siapa-siapa, hanya ada bekas semen yang masih agak basah. Kemana semua orang? Sampai sekarang pun Mira masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Usut punya usut, ternyata Kiko mengubur mereka semua ke dalam lubang itu dan menutupnya dengan semen untuk menghilangkan jejak. Tamat, ending yang sangat menggadaikan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.